Hai sahabat human, selamat datang di bisnis kehidupan. Apakah Anda percaya bahwa 80% dari penduduk Indonesia sebelum mereka meninggal dunia, mereka akan terkena penyakit kritis? Itu berarti dari 5 orang, 4 orang akan terkena penyakit kritis sebelum mereka meninggal dunia. Hal ini juga berarti dalam satu keluarga, peluang salah satu anggota keluarga menderita sakit kritis adalah 100%. Jika seseorang terkena penyakit kritis dan langsung meninggal dunia, maka biayanya akan minimal. Bagaimana jika seseorang terkena penyakit kritis berbulan-bulan? Bagaimana jika bertahun-tahun? Biaya pengobatan penyakit kritis, stroke rata-rata 1 miliar, jantung rata-rata 1 miliar, kanker rata-rata 2 miliar, sedangkan gagal ginjal rata-rata 3 miliar. Lalu bagaimana jika keluarga tidak mempunyai dana yang mencukupi? Dalam sebuah harian yang cukup terkenal di Indonesia disebutkan 85% pasien kanker dan keluarganya bangkrut. Data yang lain mengungkapkan kenaikan biaya rumah sakit dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebesar 79%, yang artinya inflasi atau kenaikan biaya rumah sakit jauh melebihi inflasi barang kebutuhan sehari-hari. Yuk kita pikirkan bagaimana nasib orang yang terkena penyakit kritis. Income dan pekerjaannya hilang, waktu tinggal sedikit, dan aset-aset harus dilepas. Lalu bagaimana jika istri belum siap, anak-anak masih kecil, tabungan belum banyak? Penyakit kritis ibarat bom waktu. Kita tidak tahu kapan akan meledak. Dan jika meledak, yang terkena bukan diri sendiri, melainkan orang-orang sekitar kita, yaitu orang-orang yang mencintai, mengasihi kita, akan terkena akibatnya. Mereka akan menjadi mesin ATM untuk membiayai penyakit kritis kita. Apakah itu yang kita inginkan? Oh, tentu tidak. Lalu bagaimana? Well, ada satu solusi. Bagaimana kalau kita menabung? Menabung itu sangat bagus loh. Kita menabung 3 juta saja setiap bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Berapa lama sampai kita bisa mendapatkan 4 miliar? Kita hitung-hitung yuk. 110 tahun atau 1.300 bulan. Rasa-rasanya tidak masuk akal, bukan? Tentunya ada cara yang jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada cara ini. Betul, Anda betul sekali. Ada, yaitu rekening proteksi. Bagaimana rekening proteksi ini bekerja? Sama, kita setor 1 bulan 3 juta. Bulan pertama 3 juta, bulan kedua 3 juta, bulan ketiga 3 juta, bulan keempat tidak ada panas, tidak ada hujan. Tiba-tiba si Bapak A yang menyetor uang ini terkena penyakit kritis. Keluarlah dana 1 miliar. Bagaimana kalau Bapak A meninggal dunia? Diberikan 1 miliar tambahannya. Meninggal dunia bukan hanya karena penyakit kritis, tetapi juga bisa karena kecelakaan. Ada proteksi kecelakaannya sebesar 1 miliar. Orang kecelakaan bisa terjadi yang namanya cacat. Cacat tetap dan total juga diberikan uang 1 miliar. Totalnya sejumlah 4 miliar, tersedia dalam waktu 90 hari.
Bukan hanya itu, sejak Bapak A terkena penyakit kritis, maka rekeningnya tidak perlu lagi disetor. Tetapi gantian rekening proteksi yang setorkan uangnya 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta sampai Bapak A berumur 65 tahun. Ada juga manfaat rumah sakitnya, yaitu sebesar 3 miliar per tahun. Ditambahkan dengan hasil investasi. Wow, ini adalah satu solusi yang total menyeluruh dan sangat-sangat masuk akal untuk Bapak A, untuk orang di luar sana, untuk kita semua. Rekening proteksi seperti ini sudah lazim di negara maju. Kita bisa ambil Jepang. Jepang mempunyai penetrasi 600%. Artinya, satu orang Jepang mempunyai 6 rekening proteksi seperti tadi yang diterangkan. Bagaimana dengan Singapura? Satu orang Singapura mempunyai 2-3 rekening proteksi seperti tadi. Bagaimana dengan Malaysia? 2 orang Malaysia, 1 orang mempunyai rekening proteksi. 3 orang Thailand, 1 orang mempunyai rekening proteksi. Bagaimana dengan Indonesia? Surprise, hanya 7%. Artinya 93 orang dari 100 orang Indonesia tidak mempunyai proteksi ini. Ini suatu masalah yang besar. Sekaligus ini juga peluang bisnis yang sangat besar, di mana kita mempunyai misi mulia membantu bangsa Indonesia, sekaligus kita mempunyai bisnis yang cerah masa depannya. Salam excellent.